Buka mata rohani kami Bapa lewat roh hikmat, roh wahyu, sehingga kami dapat memahami, meyakini karya keselamatan yang datang dari Tuhan. Kami dapat memahami tujuan dan maksud dari karya ajaib Tuhan. Dan Roh-Mu memampukan kami hidup di dalamnya. Sehingga apa yang Kau rencanakan di surga terjadi di bumi. Genaplah doa kami Tuhan, doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu. Di bumi, di gereja tempat ini, dalam keluarga kami, dalam keturunan kami seperti di surga. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Pagi hari ini saya ingin membangun sebuah fondasi dasar berpikir supaya nanti saudara melihat alur apa yang mau saya khotbahkan. Ini rencana keselamatan Allah. Jadi kita harus melihat karya keselamatan dari sudut kacamata Allah. Di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ini perlu kita tangkap. Hikmat di situ bukan pengetahuan. Ya. Hikmat di situ bukan pengetahuan khusus yang diajarkan oleh gnostik. Kalau sekarang ini kebatinan lah, kayak mantra-mantra tertentu bukan. Hikmat di situ bicara masalah pribadi. Jadi karya keselamatan itu bersifat kekal. Ketika Allah menciptakan manusia, tidak ada pilihan lain Allah harus menempatkan di Taman Eden dan memberikan 2 pohon. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon kehidupan. Tidak ada pilihan yang lain. Karena manusia itu bukan robot, tapi pribadi yang punya pilihan bebas. Resikonya mereka bisa menyakiti Allah atau menyukakan hati Allah. Hal yang sama juga terjadi dengan kita. Lah, hari ini ketika Allah menaruh pohon pengetahuan yang baik dan jahat, di dalam kemahatauan Allah, Allah tahu manusia akan jatuh. Tapi di dalam kemahatauan Allah itu juga sebelum dunia dan manusia diciptakan, Allah sudah merancang keselamatan. Dan firman yang adalah Allah itulah yang akan mendatang ke atas muka bumi dan melakukan karya keselamatan. Jadi ini bukan dadakan begitu saja, kalau bahasa Jawanya ujuk-ujuk jadi bukan. Itu dirancangkan dalam perjanjian lama, nabi-nabi berbicara. Nabi-nabi berbicara itu tahun penulisannya, hidupnya itu ratusan tahun jaraknya antara satu nabi dengan nabi yang lain. Tetapi mereka diinspirasi Roh memberitakan tentang hikmat yang tersembunyi yang sebelum dunia dijadikan sudah disiapkan. Makanya hebatnya Alkitab itu. Ya, ditulis oleh penulis yang hidup pada zaman yang berbeda, jarak waktu yang sangat jauh, tetapi firman-Nya menyatu mengarah kepada penggenapan hikmat yang disediakan bagi kemuliaan kita, yaitu Yesus. Itu hikmat Allah yang maha besar, maha ajaib, dan tujuan karya keselamatan itu adalah untuk kemuliaan kita. Ini perlu saudara memahami, ini yang dimaksud dengan Tuhan. Dimaksud Tuhan dengan tujuan keselamatan adalah untuk kemuliaan kita. Paulus pernah mengatakan kepada jemaat di Korintus, aku cemburu dengan kamu. Karena aku ingin mempertunangkan kamu menjadi perawan yang suci kepada satu laki-laki, yaitu Yesus. Mengapa kamu lekas berpaling kepada Injil yang lain? Kepada Yesus yang lain. Saudaraku, banyak Yesus. Ya. Kalau saudara yang agak suka olahraga tinju, ada salah satu petinju namanya Yesus.
Ada Yesus yang dinyatakan oleh aliran tertentu ketika dia tersalib tidak mati sungguhan tapi mati suri, akhirnya bangkit hidup lagi dan lari sampai India dan menikah di India. Ada Yesus yang diberitakan bahwa dia tidak mati, yang mati adalah orang lain. Dan inilah sebetulnya bentuk-bentuk penyelewengan dari apa yang Tuhan inginkan. Jadi di dalam karya keselamatan Allah sudah dirancangkan dari semula, dari abad ke abad, dari zaman-zaman nabi-nabi sampai sekarang. Terus itu berita itu didengungkan. Bersyukurlah saudara menggenapi janji itu yang luar biasa. Dan seharusnya saudara memasuki rencana Allah, yaitu kemuliaan. Yesus yang lain yang diberitakan di gereja kalau tidak hati-hati memunculkan gaya hidup hedon. Padahal Yesus itu datang dengan gaya hidup menyangkal diri memikul salib. Itu gaya surga. Mengapa? Karena firman itu dari kekekalan. Dia adalah firman bersama-sama dengan Allah. Dia adalah Allah. Dan keberadaannya itu adalah menjadi ekspresi Bapa. Dari sananya. Dari sananya firman itu adalah alat penyataan Bapa. Ketika dia menjadi manusia, dia berkata anak tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Anak melakukan apa yang Bapa lakukan. Dia keberadaannya sebagai manusia, dia adalah alat penyataan Allah. Paulus bisa menangkap, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan sifat dan karakternya dalam pribadi Yesus. Mari hari ini kita melihat itu karya keselamatan. Dan karya keselamatan itu supaya saudara dan saya dimuliakan. Katakan amin. Saudara dimuliakan baik dunia ini dan ketika Yesus datang kedua kali. Ini makna tujuan keselamatan. Saudaraku, sehingga ini akan melahirkan, Yesus itu menjadi contoh, teladan. Gaya hidupnya itu bukan gaya hidup hedon. Saya tadi teliti dalam 1 Timotius 6 ayat 8, Paulus berkata kepada anak rohaninya, anakku, asal ada makanan dan pakaian cukup. Gaya hidup just enough. Jadi kalau saudara lebih memiliki daripada makanan minuman, hidupmu harus dipenuhi dengan pengucapan syukur yang berlimpah-limpah. Katakan amin. Mengapa saudara tidak bisa bersyukur berlimpah-limpah? Karena saudara, tanda kutip, tergoda oleh spirit dunia, yaitu tamak. Orang yang tamak mikirannya aset, kekayaan, harta, tidak pernah puas dalam hidupnya. Sebab apa? Sebab yang menjadi sumber kepuasan bukan Yesus, di luar Yesus. Dan yang mencelakakan adalah hidup tidak puas dan dunia terus memberikan obsesi, kita mengejar sampai kita lupa waktu, tahu saatnya, mulai kemah ini digoyah oleh Tuhan. Itu peringatan sebetulnya. Kemah itu digoyah. Ada bagian tubuh yang sakit, makan ini tidak boleh, makan itu tidak boleh, mulai rasanya kok hidup itu tidak enak, kok badan kok sakit semua. Itu Tuhan sedang menggoyah, mengizinkan ini loh, kemah ini goyah. Supaya kita sadar bahwa tujuan kita bukan menjadi kaum hedon, tapi hidup dalam kemuliaan Tuhan. Lah, mengapa saya ingin mengajak saudara untuk memahami dulu. Kita akan lihat bersama-sama di dalam kitab Roma pasal yang ketiga. Ayat yang ke-23 berkata seperti ini. Karena semua orang telah apa? Berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Kemuliaan Allah hilang. Dan apa itu yang disebut kemuliaan Allah? Itu bicara masalah kebenaran kekudusan Allah.
ada pada Adam yang diciptakan segambar dengan Allah. Adam Hawa diciptakan segambar dengan Allah. Dimungkinkan, diberikan potensi ilahi untuk mengekspresikan karakter Allah. Adam yang pertama gagal, Adam yang kedua berhasil, Yesus Kristus. Kalau saudara ingin belajar tentang manusia Allah, manusia ciptaan Allah, belajar dari Yesus. Jadi hidup yang normal itu seperti Yesus. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara hilang kemuliaan Allah. Saya ingin ajak saudara untuk melihat lebih dahulu. Ini saya akan berikan konsep berpikir supaya bisa mengerti. Kejadian pasal 5 ayat yang pertama seperti ini. Ini dalam kitab Kejadian 3 kejatuhan manusia. Kejadian 4 di sana dikisahkan ada 2 generasi yang melayani Tuhan dengan cara yang berbeda. Galatia 5 mengajarkan tentang apa yang terjadi pada manusia. Galatia 5 Kejadian 5 ayat yang 1, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya dia menurut rupa Allah. Tapi kita lihat ayat yang ketiga terjadi tragedi. Dikatakan ayat yang ketiga, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Gambar Allah sudah hilang. Manusia dari Kejadian 5, anak-anak Adam itu diciptakan segambar dengan Adam yang sudah berdosa. Itu loh maksudnya. Jadi gambar Allah rusak. Dan semua itu oleh karena dosa. Dosa itu merusak hal-hal yang baik, merusak segala aspek. Tapi di sini ada kabar sukacita. Yesus memulihkan gambar Allah itu. Maka keselamatan itu disediakan tujuannya supaya manusia kembali mengalami dimuliakan kemuliaan Allah di bumi sampai kepada kekekalan. Itu loh inti tujuan karya keselamatan, bukan yang lain-lain. Ya. Adapun yang lain-lain itu berkat side blessing, ya, berkat samping yang Tuhan akan berikan. Tetapi hari ini kita akan lihat, ini fokus kita. Kita harus berfokus sebagaimana Tuhan berfokus, maka saudara sedang berjalan dalam irama rohnya. Kalau saudara bertentangan dengan rencana Allah, contoh begini, kisah Yakub. Tuhan ingin mengubah namanya bukan Yakub, tapi Israel. Yakub itu jelas penipu, Israel itu pangeran Allah. Dan untuk Tuhan menurunkan berkat nama itu, maka semalam-malaman Tuhan datang dalam wujud malaikat bergulat dengan Yusuf. Bergulat dengan Yakub. Yakub ini siapa yang tidak ditipu? Gaya hidup seenaknya sendiri, mencari kesenangan diri, kesukaan diri sendiri. Saudara pikir Tuhan diam? Tidak. Dia kejar Yakub di tepi sungai Kaligelis. Oh bukan, sungai Yabok. Bergulat. Malaikat berkata, oh ini terlalu kuat ini. Jangan-jangan Roh Kudus bilang begini, ini jemaat, ini terlalu kuat ini kedagingannya ini. Terlalu kuat kedagingannya. Apa yang dilakukan malaikat? Pangkal pahanya dipukul. Bat! Yakub tidak bisa berjalan seperti sebelumnya. Apakah saudara ingin malaikat yang sama memukul jalan hidup kita? Sehingga kita dipaksa dan terpaksa memiliki jalan hidup yang tidak sama dengan awalnya. Setelah itu terjadi, namamu bukan Yakub. Namamu adalah Esau. Bukan ya? Berarti masih sadar. Namamu adalah Israel. Makanya jadilah jemaat yang lembut hati. Kalau dengar khotbah dari pendeta, puji Tuhan, saya merendahkan diri. Dengar pendeta khotbah diberkati, puji Tuhan. Besoknya bawa buah-buahan. Begitu. Di sini bukan ini, di sana ini.
Begitu pendeta berkhotbah agak sedikit pedas begitu, langsung tidak mau ngasih pendetanya. Ya puji Tuhan pendetanya sudah tidak suka makan ini makan itu, jadi tidak ada masalah. Tapi jemaat di sini semuanya lembut, katakan amin. Karena Alkitabiah Tuhan berikan kepadamu hati yang lembut. Jadi ini saudara pikir, saudara memiliki gaya hidup yang terserah saya, pendeta mau khotbah apa yang penting saya happy, fun. Loh lah bagi saya ini kan alat representasi Tuhan. Ya saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saya tidak bisa ngubah orang kok, saya sampaikan sama Tuhan. Nah, sehingga saudaraku banyak hal-hal yang terjadi. Tapi kalau engkau lembut berbeda. Engkau lembut akan menjadi berbeda. Lah inilah Tuhan bentuk dengan satu tujuan. Tuhan ingin memuliakan saudara saya kembali. Itu tujuan tertinggi daripada karya keselamatan. Setelah saudara melihat gambaran globalnya, mari saya ingin sampaikan secara detail-detailnya supaya saudara melihat ya, Yesus menjadi pokok keselamatan. Dia itu sudah disiapkan sebelum dunia dijadikan. Jadi dia Allah 100%, dia firman bersama-sama dengan Allah. Dan dia adalah Allah menjadi manusia. Sebagai manusia, setelah lewat ketaatan kematiannya, dia menjadi pokok atau sumber keselamatan. Kita tidak sedang mengejar doktrin yang benar. Kita sedang mengejar Yesus yang benar. Dan mari kita baca Ibrani 5 ayat 7 sampai 10. Saudara bisa baca di Alkitab saudara, dari LCD. Kita baca 2-3. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ayat 10, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Dalam keadaan sebagai manusia, firman Allah itu menjadi manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ini sebuah keteladanan. Ia taat kepada bapaknya. Ini loh gambar manusia yang ciptakan segambar dengan Allah. Allah itu punya tujuan Adam dan Hawa itu dan keturunannya itu taat kepada Allah Sang Pencipta. Jadi manusia itu diciptakan bukan untuk dirinya sendiri. Manusia diciptakan Allah untuk Tuhan. Tapi dosa merusak seluruh aspek hidupnya. Manusia tidak lagi melayani Tuhan, tapi melayani dirinya sendiri. Itu adalah pengaruh dosa, saudara kekasih. Lah, rahasia ketaatan Yesus kita lihat. Ini rahasia ketaatan Yesus. Ia berdoa dengan sangat sungguh-sungguh. Ini tentu mengacu di Taman Getsemani. Ketika dia berdoa, dia serius. Sampai Alkitab menggambarkan itu ada pembuluh darahnya yang pecah karena begitu tegang. Dan doanya saudara lihat isinya. Kalau boleh Bapak, jauhkan cawan ini. Jadi Yesus bukan takut penderitaan, bukan. Yang paling menggetarkan hatinya, dia harus menanggung dosa seluruh dunia. Dia tahu nanti akan ditolak bapaknya meninggalkan dia. Itu yang menjadi kegentaran yang hebat. Karena Yesus diposisikan sebagai orang berdosa, menggantikan manusia berdosa. Dihukum Allah di atas kayu salib, padahal dia sangat dikasihi Bapa. Dan itu pergulatan yang hebat. Yesus berdoa bersungguh-sungguh. Tadi di Alkitab tadi dengan keluhan dengan sungguh-sungguh. Dan kasih karunia itu datang. Tapi mari kita pahami, kasih karunia itu bukan untuk melepaskan Yesus dari kematian di atas kayu salib.
Kasih karunia itu menguatkan Yesus untuk tetap taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi mari jangan sampai kita punya gaya hidup hedon. Allah mendengar itu, Allah mendengar kemauan kita. Bukan. Allah melakukan apa yang Dia mau, diterapkan pada hidup kita. Demikian juga dengan Yesus. Nah terus itu kan Yesus Pak, lalu dengan kita, Tuhan berkata kepada Paulus, ayatnya begini. 2 Korintus 12 ayat 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri, hati-hati. Karena penyataan-penyataannya, ini bukan pernyataan tapi penyataan, ini revelation. Yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi Tuhan menjaga saudara dan saya tetap rendah hati, Dia berikan duri. Jadi tidak ada orang yang bebas putra, aku mau saya sendiri. Tidak ada. Dia berikan duri dengan tujuan. Kau diberkati, ada duri di sana. Supaya engkau tetap merendahkan hati dan diri di hadapan Allah. Demikian juga Paulus tentang hal itu. Aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. 3 kali Paulus berdoa. Di Getsemani 3 kali. Tapi kitab Ibrani tadi dengan keluhan, dengan sungguh-sungguh. Ini artinya 3 kali itu sungguh-sungguh. Jadi saudara harus memiliki persekutuan pribadi yang sungguh-sungguh. Untuk mengalami anugerah. Yang memampukan kita untuk taat sekalipun mengalami aniaya dan penderitaan. Itu butuh anugerah. Dan Paulus sama Yesus memberikan teladan. Ketika Paulus berdoa 3 kali dengan sungguh-sungguh, tetapi jawab Tuhan kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Inilah gaya hidup kerajaan Allah. Gaya hidup hedon beda. Kita itu pengen kalau bisa menghindari penderitaan. Ada penderitaan karena anugerah. Kamu dipanggil bukan hanya percaya tapi juga menderita. Kalau saudara taat saja itu menderita loh. Di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh ini, di tengah-tengah marketplace, engkau taat aja sudah berdoa. Sudah menderita. Saudara keras berdoa di rumah makan itu langsung mata orang melihat saudara. Tapi inilah gaya hidup kerajaan Allah yang diteladankan Yesus. Gaya hidup menyangkal diri. Mari jemaat yang Tuhan kasihi. Kalau Yesus harus menghadapi pergulatan yang hebat di dalam doa, Paulus yang sama, saudara juga sama. Jadi kita tidak bisa. Kasih karunia itu bukan membuat saudara dan saya malas berdoa. Kasih karunia itu membuat saudara makin saya rajin berdoa. Karena apa? Kasih karunia itu menarik saudara untuk dekat dengan Dia. Ketika saudara dekat dengan Dia, saudara mengambil bagian kodrat ilahinya, mengalami kepenuhan kelimpahan kekuatannya, baru saudara bisa taat walaupun mengalami penderitaan dan aniaya. Jadi kalau saudara kurang doa, sudah jelas deh, sudah jelas. Saudara akan jatuh dalam pencobaan. Kalau engkau diberkati keuangan tanpa banyak berdoa, engkau akan jatuh dalam pencobaan. Saudara yang tidak punya uang, beda dengan orang yang punya uang. Kalau saudara yang punya uang, tidak berdosa, tidak melakukan ini, itu anugerah luar biasa. Tapi kalau kita tidak punya uang, tidak berbuat dosa, memang karena tidak ada modal. Beda. Tapi hari ini, Yesus berikan teladan, Paulus berikan teladan. Saudara harus orang berdoa bersungguh-sungguh.
Supaya anugerah, Alkitab katakan, Yeskel katakan, aku memberikan rohku padamu dan aku membuat kau taat. Anugerah itu bukan sekali jadi, bukan. Anugerah itu pribadi. Anugerah itu bicara masalah pribadi Yesus. Kasih karunia memberi kekuatan kepada kita untuk mentaati Dia walau dalam aniaya dan penderitaan. Saudaraku, ada bagian penderitaan-penderitaan yang harus kita alami. Saudara taat sungguh-sungguh, menderita. Ya. Begitu saudara taat sungguh-sungguh, ya, ikut mesbah, ikut begini-begini, temanmu bilang apa? Jadi pendeta nih ya. Jangan-jangan suka pendetanya. Begitu jadi aneh-aneh gitu loh. Tapi puji Tuhan saudara orang yang tekun semuanya. Jadi ini saudaraku, jadi jangan pikir, kasih karunia itu santai. Gaya santai itu tidak ada. Gaya santai itu gaya hedon saudaraku. Santai itu nanti di surga. Di surga pun tidak santai karena ada pekerjaan yang luar biasa. Jangan berpikir loh, surga itu hanyalah saudara pakai sayap ke sana kemari. Aku mau ketemu Pak Hengki, aku mau ketemu di surga. Kalau begitu kan bosen. Surga itu, dunia ini prototipe surga. Di dunia ada pemerintahan yang begitu sibuk. Di surga lebih sibuk dan bersifat suci dan ilahi. Hari ini saya ingin mengajak, itulah maknanya keteladanan Yesus. Jadi hari ini saudara berdoa, mengapa kok Tuhan tidak dengar? Saya kalau berdoa sekarang minta pimpinan rohnya. Kadang-kadang saya doakan, yang saya doakan bukan hal yang bersifat lahiriah. Saya doakan Tuhan jamah batinnya, jamah imannya, buka mata rohaninya. Masalahnya karena Allah seringkali tidak mencabut masalahnya, tapi Allah ingin mengubah sehingga sudut pandang orang itu berubah. Kalau sudut pandangnya berubah nanti kayak Paulus, kalau begitu aku senang dalam kesengsaraan, aku senang dalam aniaya, aku senang dalam tekanan. Mengapa engkau tertekan sedikit gara-gara khotbah, engkau tidak suka? Engkau tidak mengerti kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Hari ini mari saya ingin mengajak saudara betul-betul melihat itulah Tuhan ingin mengembalikan kemuliaan Allah yang hilang. Dosa telah merusak segala aspek hidup kita. Mari Yesus menjadi pokok sumber keselamatan. Kata keselamatan itu adalah manusia dicipta segambar dengan Allah. Karena dosa, gambar itu telah rusak, manusia menjadi orang berdosa. Sekarang Allah memulihkan untuk kita kembali dicipta ulang di dalam Yesus, di dalam gambar Yesus. Saudara memiliki hidupnya Yesus, hidup Yesus sebelum datang kepada saudara di dalam rohnya. Ketika menjadi manusia memiliki gaya hidup, menyangkal diri, memikul salib, dan ketika rohnya datang dalam hidup kita, konflik terjadi karena kita tidak sinkron, manusiawi kita tidak sinkron dengan roh Tuhan. Roh Tuhan punya gaya hidup menyangkal diri, kita punya gaya hidup hedon, senang-senang, fun, santai. Akhirnya terjadi konflik. Kalau konflik berkepanjangan, jangan-jangan pengalaman Yakub kita alami. Itulah sebabnya mari kita lihat rencana keselamatan itu kembali. Kemuliaan Allah itu dipulihkan kembali. Itu tujuan tertinggi. Ya. Masalah diberkati, puji Tuhan. Saudara orang yang diberkati, puji Tuhan. Tapi juga hati-hati dan waspada. Semakin uang banyak, semakin pelit kalau tidak penuh kasih karunia. Karena takut miskin. Tapi kasih karunia membuat saudara, kapasitasmu memberi bertambah-tambah. Yang amin 5%. Dan puji Tuhan, gereja ada proyek LED. Ya, akan diganti LED. Seharga 127,5 juta. Beberapa hari kemarin ada kira-kira hampir 40 juta sudah masuk. Ya, kemarin sudah datang,
tinggal nanti ngurus listrik dan sebagainya. Lah sekarang saya berikan kesempatan kepada saudara. Dan jangan takut, kalau engkau diberi anugerah untuk memberi, Tuhan pasti beri lebih dahulu. Ya. Jangan sampai saudara memberi pinjam ya. Pinjam kepada bank, apalagi bank online itu. Malah nanti terbelit hutang nanti gara-gara LED. Begitu engkau setiap minggu lihat LED, utang. Minggu depan lagi utang lagi, aduh jangan. Tuhan sudah sediakan, yang dibutuhkan adalah hati yang lembut. Lah hari ini tujuan karya keselamatan itu, kemuliaan Allah dipulihkan. Ini loh intinya itu. Dan untuk mengalami kemuliaan Allah itu fokusnya adalah Yesus. Tidak ada yang lain. Saudara sudah ada di dalam gereja yang tepat. Ya. Artinya saudara hidup dalam kasih karunia dan kita akan lihat Roma 8 ayat 29-30 ini rencana. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sebagai manusia dia menjadi anak sulung. Sebelum orang Kristen lahir, dia anak tunggal. Dia adalah anak tunggal Bapa satu-satunya. Setelah muncul orang Kristen, anak tunggal berubah menjadi anak sulung. Berarti saudara adalah saudara-saudaranya di dalam anugerah Tuhan. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Ini kan sedikit ajaran predestinasi, jangan bingung loh. Kalau orang tanya sama saya, Pak Petrus pengikut Calvinis atau Arminian? Calvinis itu menekankan kedaulatan Allah, Arminian menekankan kedaulatan manusia. Pak Petrus pilih mana? Ini para pendengar YouTube, saya berdiri di atas apa kata Paulus. Allah berdaulat di dalam menyediakan keselamatan. Menjadikan Yesus pokok keselamatan itu karya Tuhan semata-mata. Itu namanya kedaulatan Allah mutlak. Tapi manusia masih punya pilihan. Allah tidak memaksa. Anugerahnya membuat kita bisa memilih. Meresponi iman itu meresponi anugerah Tuhan. Sehingga sesuatu yang antagonis, yang ada ketegangan antara kedaulatan Allah dan kedaulatan manusia, sekarang dipadukan di dalam anugerah Tuhan. Anugerah Tuhanlah yang membuat Allah menyediakan Yesus, anugerah yang sama yang membuat kita mampu memilih yang benar. Dan itulah hari ini saudara kasih kita dipanggil. Dipanggil untuk apa? Untuk percaya. Percaya apa? Kepada Yesus yang dari awal sudah disediakan. Setelah itu saudara dibenarkan. Setelah dibenarkan dimuliakanlah. Kata dimuliakan, saudara dimuliakan nanti di dunia ini saudara dimuliakan. Itu engkau hidup makin seperti Yesus. Nanti waktu Yesus datang kedua kali, tubuh kita diubah seperti tubuhnya dalam kemuliaan. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara, ini tujuan keselamatan hari ini saudaraku, fokus pokok sumber keselamatan hanya Yesus. Katakan amin. Bukan yang lain. Makanya jangan kagumi pendeta, kagumi Yesus saja. Ya. Kita harus fokus pada Yesus, kagum kepada Yesus. Tanpa mengalami kuasa kematiannya, kuasa salib, kita tidak akan mengalami kuasa kebangkitannya. Tanpa mengalami kuasa kebangkitannya, kita tidak akan dapat menjadi serupa dengan Yesus. Ini prinsip, ini dasar dari apa yang Yesus kerjakan. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat bagaimana sekarang kita menerapkan dalam hidup ini. Yesus tidak mungkin dibangkitkan kalau tidak mengalami kematian. Yesus tidak mungkin dimuliakan kalau tidak dibangkitkannya. Lah hari ini ingat apa yang Yesus lakukan untuk kemuliaan kita. Bukan untuk kesukaan kita. Kemuliaan beda. Banyak orang Kristen yang mencari Tuhan masih di dalam taraf daging. Yang ingin disentuh emosinya ini loh. Emosi ini naik turun.
Kita tidak berjalan dengan emosi, kita berjalan dengan iman. Kalau saudara berjalan dengan emosi, perasaan, engkau masih berjalan dalam level daging. Lah, kuasa salib kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Ingat, Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kasih karunia Allah turun menguatkan Yesus untuk tetap taat di tengah-tengah aniaya penderitaan yang memikul beban seluruh dunia. Lah, bagi saudara saya, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kasih karunia-Nya memampukan kita secara besar-besaran untuk menyangkal diri, dan oleh kasih karunia-Nya yang sama kita secara besar-besaran berserah kepadanya dan beriman serta bergantung pada Tuhan. Ini pekerjaan kasih karunia. Daging tidak bisa. Saudara dan saya sudah mencoba dengan kekuatan diri sendiri, hasilnya pasti gagal dan gagal dan gagal. Saya berdoa sekarang diberi ajar Tuhan gini, Tuhan kasih karunia bekerja dengan kuat, besar-besaran dalam hidup saya, supaya secara besar-besaran saya meninggalkan diri, menyangkal diri. Dan dengan kuasa kasih-Mu yang sama, saya besar-besaran menyerah, berserah, bergantung, bersandar kepada Tuhan. Itu pekerjaan kasih karunia. Itu pekerjaan yang kasih karunia, dan baru saudara mengalami kuasa salib. Salib itu ketika bekerja memerdekakan saudara dari hukum Taurat. Memerdekakan saudara dari daging, kedagingan. Memerdekakan saudara dari dosa. Ya. Karena di dalam salib engkau sudah mati. Kalau orang sudah mati, hukum tidak berlaku lagi. Orang-orang koruptor yang sedang ada dalam proses pengadilan tahu-tahu mati. Hakim berkata, demi hukum, masalahnya berhenti. Hukum tidak lagi berlaku menyentuh orang yang mati. Karena saudara dan saya yang sudah mati dalam Yesus, hukum-hukum Taurat tidak berlaku lagi. Tidak bisa menyentuh kita. Tapi ini harus saudara terima dengan iman, amin. Orang yang punya hobi minuman keras, pemabuk. Nah, tahu karena minum terlalu banyak, over, mati. Di desa tertentu dia tahu temannya pemabuk. Waktu temannya melayat bawa minuman-minuman keras, maka apa reaksi orang yang sudah mati? Tidak ada hubungannya, engkau sudah mati bagi dosa, katakan amin. Harusnya dengan ingat, jangan diusahakan, dengan iman. Nanti lama-lama saudara sudah tidak ada connect lagi. Tidak ada connect, karena kita sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Lah, mati bagi kedagingan, yes, kedagingan itu adalah bukan yang buruk loh, kedagingan itu bisa baik, itu ciri-ciri manusiawi, ego kita, kebergantungan pada diri kita, itu kedagingan. Jangan pikir kedagingan itu jahat. Jemaat Galatia itu kamu memulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Jemaat di Galatia itu bisa melayani Tuhan dengan daging. Jangan pikir tidak bisa, melayani Tuhan dengan daging bisa, bahkan gereja tanpa Roh Kudus masih bisa jalan. Tapi hasilnya adalah dosa bertambah-tambah. Kedagingan subur di sana. Karena bisa membebaskan adalah anugerah kasih karunia semata-mata. Jadi hari ini saudara besar-besaran untuk menyangkal diri. Kemarin saya bagikan tahu, diri ini adalah akar kejahatan. Saudara serahkan pada salib, kasih karunia-Nya menguatkan saudara. Saudara mungkin besar-besaran menyangkal diri, menolak daging, walaupun ide-ide yang bagus, yang manis, tolak semuanya. Dan pada saat yang sama saudara punya kekuatan supranatural untuk bergantung kepada Tuhan. Hasilnya adalah semakin kau bergantung sama Tuhan, semakin kau melihat pekerjaan Allah dinyatakan di dalam saudara. Alkitab katakan iman tanpa perbuatan mati. Jadi perbuatan itu adalah pekerjaan Allah di dalam saudara, itu maksudnya Yakobus. Lah hari ini pastikan saudara menjadi orang yang secara besar-besaran mengalami pekerjaan kuasa Roh Kudus supaya kita ini menyangkal diri. Karena diri kita ini jahat. Diri kita ini jahat. Diri kita ini itulah makanan empuk bagi dosa. Yang kedua, setelah saudara saya mengalami kuasa salib, kuasa kematiannya, baru saudara saya leluasa bisa mengalami kuasa kebangkitannya.
Dengan saudara tidak bergantung diri karena saudara memiliki kuasa yang bekerja sehingga saudara menolak untuk bergantung diri, otomatis saudara punya kekuatan bergantung Roh Kristus di dalam saudara. Maka dalam segala perkara saya hanya mengharapkan kuasanya bekerja di dalam saya, membuat saya mau dan mampu untuk mentaati. Itu bukan saudara, saya doakan, saya sungguh-sungguh, saya bangun persekutuan, saya ingin menyedot semua kekuatan anugerah Tuhan. Itu yang dimaksud Paulus, yang dimaksud Yesus. Yeskiel 36:27 berkata, memang rohnya memuatkan kita, itu anugerah. Tapi anugerah itu tidak sekali jadi. Anugerah itu kepenuhan roh itu tidak sekali jadi. Kalau saudara baca Kisah Rasul 2, mereka penuh Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 4, mereka penuh Roh Kudus ketika berdoa. Goncanglah tempat mereka berdoa terus. Itu pengalaman yang berproses karena apa? Karena seringkali tekanan masalah kehidupan ini membuat saudara tidak lagi dikuasai oleh rohnya. Butuh disegarkan kembali, butuh dibangkitkan kembali. Mari hari ini, ketika saudara mengalami kuasa kebangkitannya, saudara mengalami kuasa rohnya, maka genaplah Yeskiel pasal 36:27. Aku menaruh rohku dalam batin mereka, dan aku akan membuat mereka tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini jaminan, ini perjanjian baru, ini tanah Kanaan kita. Tanah Kanaan bagi orang-orang Israel itu fisik. Berkat lahiriah, berkat perjanjian baru, berkat perjanjian itu hidup taat. Begitu saya bilang hidup taat, langsung saudara, waduh. Bukan, kalau saudara tahu hidup taat itu hidup yang paling bahagia. Hidup yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan sempurna. Orang berpikir keliru. Orang kalau hidup taat itu rasanya terkekang, menderita, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ada yang berkata begini, Tuhan tuh kok melarang ya apa-apa yang enak ya. Loh, wong dilarang aja masih ngeyel. Apalagi tidak dilarang, coba apa-apa yang enak yang saudara makan. Itu dampaknya apa? Laboratorium. Berbicara lebih keras dari firman. Konsekuensi saya juga ngalami loh. Itu gara-gara kacang yang ngambil dari Danis, 2 kilo, bawa pulang, 2 minggu habis. Cek, saya langsung mengalami peningkatan. Triglycerid 9, wah langsung saya konsultasi dengan Mbak Yun, kasih obat. Kurangi emping, kurangi kacang. Saya tidak berkata begini, Tuhan, Tuhan kok melarang yang enak-enak, bukan. Terima kasih Tuhan. Dan saya mulai belajar bergantung, berharap sama Tuhan. Berhari-hari ini saya tidak makan kacang juga tidak sakit hati. Atau gara-gara laporan dari Prodia ya. Nah, saya minta anugerah Tuhan terus-menerus. Jadi ada konsekuensi yang perlu kita tanggung. Oke, setelah kita hidup dalam kuasa kebangkitan, mengandalkan rohnya, baru kita dimuliakan. Dimuliakan itu ada 2. Di dunia ini sekarang ini kita hidup seperti Yesus. Karena Yesus adalah eksegesa yang tertinggi tentang manusia. Kalau manusia Kristen ingin belajar hidup yang normal sebagai anak-anak Allah, belajar sama Yesus. Yesus adalah pernyataan Allah sepenuhnya. Karena kita ini masih campuran, kadang-kadang dosa berkuasa. Kita ini percampuran antara ekspresi Allah dan ekspresi diri sendiri. Lama-lama bertumbuh, kita menjadi alat ekspresi Tuhan. Oh, sangat mulia, saya merindukannya saudaraku. Ketika saudara menyatakan kemuliaan Allah di bumi, Alkitab mencatat. Bayangan Petrus menjamah orang sakit sembuh. Sapu tangan yang dipakai Paulus diletakkan atas orang kerasukan setan, setannya pergi. Nanti praktekkan kepada anggota keluargamu. Tumpangkan sapu tanganmu kepada anggota keluargamu. Kalau engkau sakit flu, tidak berapa lama saudaramu wahing-wahing. Tapi kalau engkau penuh puasa, ini punya kuasa yang luar biasa saudara. Loh Pak, analoginya gimana? Gampang.
Renteng ini umpamanya saya ini berkuasa atas preman, itu anak buah saya. Begitu ketemu preman, anak buahnya Pak Petrus, siap, dan. Karena sapu tangan ini adalah sebuah sarana Tuhan bekerja. Begitu melihat sarana, iblis berkata, siap dan mau tidak mau tunduk pergi. Apakah saudara tidak rindu seperti itu? Lewat hidupmu ribuan orang dijamah Tuhan, diubah Tuhan. Saya melihat tokoh-tokoh, hamba-hamba Tuhan. Aduh, ketika dia pelayanan banyak orang diubah Tuhan, dibangkitkan. Apakah kau tidak rindu? Jangan kau hanya memikir. Mikir sampai pusing. Pertama, aku pengen mobil listrik atau mobil yang biasa. Setelah saudara mengambil keputusan, itu pusing yang kedua, duitnya tidak ada. Setelah pusing duit tidak ada, engkau dekatin itu ke bank-bank yang untuk meminjamkan uang. Engkau ditolak karena umurmu di atas 60 tahun, 3 kali pusing. Syukuri dengan apa yang ada padamu. Kok tidak ada yang amin ini pada malam hari ini, kok penuh dengan ketegangan dan penderitaan saudara. Asal ada makanan dan pakaian, cukup. Berarti saudara patut bersyukur luar biasa. Patut bersyukur luar biasa untuk anugerah Tuhan. Jadi dimuliakan itu kita makin memiliki gaya hidup seperti Yesus. Kalau rohnya diberikan kepada kita adalah hidup kita yang baru. Dan kita masih menjalani hidup yang lama, itu konflik. Hidup yang lama itu menyukakan diri. Padahal hidup yang baru, hidup rohani kita ini adalah penyangkalan diri. Tidak bisa dipadukan, konflik. Dan saudara tidak bahagia, resah, susah, gelisah. Tapi kalau engkau hidup menyangkal diri, engkau ditopang dengan kuasa Tuhan. Katakan amin. Perjanjian lama mengajarkan bahwa kita tidak mampu melakukan apa yang benar. Tapi dalam kasih karunia berbeda. Saudara dan saya hidup dalam kemerdekaan karena Kristus. Yang kedua, engkau hidup dalam kuasa roh. Bumi dan langit perbedaannya. Puji Tuhan. Ketika Yesus datang kedua kali, tubuh kita ini diubah. Dan di surga tidak ada kehadiran dosa. Kita ini masih terganggu loh saudaraku, masih terganggu dengan yang namanya dosa. Tapi makin lama gangguan makin berkurang, akhirnya saudara makin berkuasa atas dosa. Karena hidupmu dimiliki oleh Roh Allah sepenuhnya. Dan hidupmu menyatakan kemuliaan Kristus di bumi ini. Kau mengenakan belas kasihan, kemurahan, kebaikan, kekudusan, ketaatan, kesalehan. Itu gaya hidup yang baru. Persahabatan kita menjadi persahabatan yang murni. Ya. Persahabatan yang ilahi, yang surgawi. Oh betapa mulianya saudaraku. Terima kasih saya bisa menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Dan mari kita mau datang kepada Tuhan. Minta anugerahnya dicurahkan. Penuh Tuhan, aku rindu penuh, bekerja penuh. Supaya aku secara besar-besaran aku menyangkal diri. Memikul salib, secara besar-besaran aku pasrah. Sehingga saudara, contohnya saudara ini tidak besar-besaran pasrah kepada Tuhan seperti apa. Contohnya seperti apa, kok saudara tidak total berserah kepada Tuhan. Tuhan berkata kan, Filipi pasal 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir. Tapi kalau saudara tidak menyerah total, berarti engkau masih khawatir. Saudara masih khawatir, masih resah, masih gelisah, masih begini. Harusnya merdeka. Kau yakin, kalau engkau menyerahkan masalah saudara dalam tangan Tuhan, itu diambil alih oleh Tuhan. Dan Tuhan yang bekerja bagi saudara. Katakan amin. Dan saudara akan mengalami kemerdekaan yang penuh. Hari ini anugerah Tuhan memerdekakan saudara. Tuhan ingin memuliakan saudara. Nanti Yesus datang kedua kali kita diubah dalam kebangkitannya. Dan saudaraku, saya bersyukur bisa memperlengkapi seluruh jemaat. Sehingga saudara makin berubah. Yang mengubah adalah roh Tuhan semata-mata. Maka saudaraku, akhirnya apa yang terjadi? Hidupmu menjadi berkat, pelayan-pelayanmu menjadi efektif, semuanya jadi baik dan engkau menjadi berkat. Diperluas area
pengaruh saudara. Diperluas, 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 diperluas. Dan kau menjadi alat yang luar biasa. Jangan pikir saya kan bukan pendeta. Belajarlah Kisah Para Rasul. Itu salah satu diakon yang bernama Filipus dipakai ke gerakan di Samaria. Dia disuruh Roh Kudus pergi ke tempat yang sepi. Beberapa bendahara Ethiopia dijamah oleh Injil. Dia bukan rasul, dia adalah pelayan diakonia. Jadi saudara semua bisa dipakai Tuhan luar biasa. Yang menghalangi saudara sendiri. Karena iman tadi, karena penyerahan yang kurang. Hari ini serahkan total ke dalam tangan Tuhan. Pemain musik untuk menyiapkan diri. Nanti ada baptisan dan anak saya yang akan membaptis. Saya berikan kesempatan untuk haleluya.